Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap profitabilitas para pedagang keliling. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa pedagang keliling dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan pendapatan. Di samping itu, mereka juga mengalami penurunan modal dan kesulitan dalam menemukan pembeli. Berdasarkan hasil sensus ekonomi oleh BPS pada tahun 2016, tercatat sebanyak 18,9 juta usaha tidak menempati bangunan khusus usaha. Pelaku usaha ini antara lain pedagang keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, dan juga usaha kaki lima. Di samping itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Maleha et al. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa selama pandemi terjadi penurunan pendapatan bagi pedagang kecil, termasuk di antaranya para pedagang keliling. Pada penelitian lain, juga menunjukkan hasil yang relevan, antara lain oleh Sutejo dan Murtini pada tahun 2021, yang menunjukkan adanya penurunan pendapatan pedagang keliling hingga 15%. Penurunan ini terjadi akibat adanya pandemi sehingga situasi perdagangan mengalami perubahan dan terjadi penurunan modal bagi para pedagang keliling. Di sisi lain, digitalisasi ekonomi mengalami peningkatan secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce di Indonesia per 2022 telah mencapai 476,3 triliun rupiah, yang mana meningkat sebanyak 18,8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data BPS juga menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun, yakni per 15 September 2022, jumlah pelaku usaha e-commerce mengalami peningkatan sebesar 1,87%, atau lebih tepatnya pada angka 34,1%. Kemudian, ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan bahwa adanya digitalisasi ekonomi ini berpengaruh terhadap peningkatan laba dari pelaku usaha, antara lain penelitian oleh Setiorini et al. Pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa transaksi online yakni e-commerce membawa pengaruh signifikan terhadap pendapatan dan meningkatkan laba UMKM. Kemudian, hasil yang relevan juga ditemukan pada digitalisasi aspek pemasaran, yakni pada penelitian oleh Novita et al. Pada tahun 2022 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan pemasaran online terhadap pendapatan UMKM. Maka dari itu, kami dari tim Universitas Airlangga dengan anggota Rianto dan Jayanti Zahramita menghadirkan sebuah solusi berupa Muterin, transformasi digital pedagang keliling melalui aplikasi tracking untuk meningkatkan profitabilitas. Muterin sebagai aplikasi yang dirancang khusus untuk meningkatkan profitabilitas pedagang keliling, memiliki berbagai fitur yang memberikan kemudahan bagi konsumen dan juga pedagang keliling dalam bertransaksi. Aplikasi Muterin tidak hanya memudahkan pedagang keliling dalam menemukan konsumen, tetapi juga memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menemukan pedagang keliling yang mereka butuhkan. Berikut adalah skema dari aplikasi Muterin. Pada skema tersebut dapat kita ketahui bahwa aplikasi Muterin dilengkapi dengan berbagai fiturnya, menghubungkan antara masyarakat selaku konsumen dengan para pedagang keliling. Adapun terkait fitur-fitur dan fungsi yang terkandung pada aplikasi Muterin akan dijelaskan secara lebih rinci dan lebih mendetail pada bagian berikutnya. Pada bagian selanjutnya yaitu mengenai tampilan dari aplikasi Muterin. Aplikasi Muterin memiliki dua tampilan, yaitu tampilan pada konsumen dan tampilan pada pedagang. Untuk tampilan pada konsumen digunakan oleh konsumen untuk mempermudah konsumen dalam menemukan pedagang serta melakukan transaksi dengan pedagang. Untuk tampilan pada pedagang digunakan oleh pedagang untuk mengelola dagangannya serta untuk menemukan konsumen potensial. Kemudian tampilan pada konsumen memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur mengetahui lokasi pedagang keliling. Fitur ini dapat digunakan oleh konsumen untuk menemukan pedagang yang ada di sekitar konsumen. Fitur yang kedua yaitu fitur rating pedagang yang dapat digunakan oleh konsumen untuk memberikan rating atau ulasan kepada pedagang agar dapat menjadi referensi bagi konsumen lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu fitur notifikasi pedagang. Konsumen akan mendapatkan notifikasi adanya pedagang di sekitar sesuai dengan radius jarak yang telah ditentukan. Fitur ini dapat diaktifkan
dan juga dinonaktifkan. Fitur yang keempat yaitu fitur memilih pedagang, di mana pada fitur ini konsumen dapat memilih pedagang sesuai dengan kategori atau jenis pedagang dan dapat melakukan panggilan kepada pedagang. Kemudian yang selanjutnya yaitu tampilan pada pedagang yang memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur pemesanan dan konfirmasi. Fitur ini digunakan untuk mengetahui konsumen yang melakukan panggilan pedagang dan kemudian akan dilakukan konfirmasi. Fitur yang kedua yaitu fitur kelola produk. Fitur ini dapat digunakan oleh konsumen untuk menambah, mengedit, serta menghapus produk yang dijual. Yang ketiga yaitu fitur laporan penjualan. Pada fitur ini, pengguna atau pedagang dapat melihat data statistik mengenai laporan penjualan secara real time. Fitur yang keempat yaitu fitur promosi yang dapat digunakan oleh pedagang untuk melakukan promosi produk-produk dari pedagang di aplikasi Muterin. Selanjutnya yaitu mengenai potensi keberhasilan adanya aplikasi Muterin. Yang pertama yaitu adanya kemajuan teknologi. Pada saat sekarang, teknologi seperti handphone bukan menjadi barang yang asing, sehingga adanya aplikasi Muterin sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu feedback dari masyarakat. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, aplikasi Muterin dapat diterima dengan baik, serta banyak yang berminat untuk menggunakan aplikasi Muterin. Yang ketiga yaitu dampak bagi pedagang. Aplikasi Muterin dapat meningkatkan penjualan pedagang, khususnya pedagang kecil. Yang keempat yaitu keunggulan aplikasi Muterin, di mana keunggulan aplikasi Muterin akan menjadi pendukung keberhasilan adanya aplikasi Muterin di masyarakat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan aplikasi Muterin yaitu pelaku usaha yang mana berperan sebagai pengguna aplikasi sekaligus penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu ada masyarakat yang mana di sini berperan sebagai pengguna dan juga konsumen utama dari produk-produk yang disediakan pedagang keliling yang mendaftar aplikasi Muterin. Lalu ada media yang mana di sini sebagai sarana utama dalam mempromosikan dan meningkatkan jumlah pengguna aplikasi Muterin di masyarakat. Dan yang terakhir ada pemerintah yang mana berperan dalam hal legalitas hukum operasional serta bertindak sebagai pendukung aktivitas dalam program ini. Untuk mewujudkan aplikasi Muterin, kami menggunakan ADDIE model yang mana terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah analisis permasalahan dan latar belakang munculnya pengembangan aplikasi ini. Kemudian ada tahap desain dan perencanaan aplikasi. Dan tahap ketiga adalah development atau perencanaan aplikasi, di mana di sini juga akan dilakukan uji coba kepada masyarakat untuk mengetahui kelayakan dan juga respon konsumen. Lalu yang keempat adalah tahap implementasi, yang mana pada tahap ini aplikasi Muterin siap diluncurkan ke masyarakat. Dan tahap terakhir adalah evaluasi dan perbaikan secara berkala pada aplikasi Muterin agar menjadi lebih baik dan bisa diterima di pangsa pasar. Aplikasi Muterin memiliki rencana keberlanjutan selama 5 tahun ke depan yang seperti tertera pada layar, dengan tujuan yang selalu sejalan dengan tujuan utama dari adanya aplikasi Muterin, yaitu untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil, khususnya pedagang keliling. Berdasarkan aspek ekonomi, aplikasi Muterin akan memberikan dampak positif kepada 18 juta lebih pedagang kecil di Indonesia. Kemudian dari segi bisnis, aplikasi Muterin juga dapat memberikan untung yang besar. Dengan menggunakan model bisnis langganan, maka setiap bulan pedagang akan dikenakan tarif langganan sebesar Rp20.000 untuk mengakses semua fitur-fitur yang ada pada aplikasi Muterin. Muterin, solusi bagi pedagang keliling.